Siapa ya nama gue? Ya? Dulu Pak, buka KTP dulu deh. Itu kalau 17-an itu namanya nonton balap karung. Keliling Surabaya. Nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai tabir surya ya. Hitam langsung hitam ya. Kalau turis ke Bali nyari hitam ya kan, itu yang mahal. Kalau mau murah Surabaya aja. Oh, Bromo. Kalau orang Jakarta pengen udara dingin, larinya ke puncak. Kalau orang Surabaya larinya kemana tuh? Ke Malang. Gue nunggu tiket murah, bro. Gue keren paling nggak dia 2-3 tahun lalu pernah ke Ambon gitu, Napaktilas gitu kan, Napaktilas. Gak ada kesempatan undangan luar kota di Desember. Tapi gue yakin juga jarang pulang kampung. Terakhir pernah gue denger lu. Pasti ada lah kesempatannya, tapi udah lama juga. Ya. Sama sih kalau nggak salah terakhir kan. Terakhir itu 2000, lupa gue saking lamanya. 2001. Enggak, kayaknya belum lah. Nggak ada McD yang ada tau nggak apa? McD. Semarang ada yang deket namanya Dieng. Oh. Gunung. Ntar kita tanya orang-orang Semarangnya ya. Jadi gimana deh? Iya, pastinya semua vacation ngelarin stres lah. Harus stres, jangan sampai pulang duit habis stres lagi. Iya. Sama aja. Pesawat. Sama aja. Masa sih? Gue lihat CCTV depan, ada apaan sih di depan? Udah selesai, gue tidur lagi. Susah satpam memang. Kembali lagi bersama obrolan bapak-bapak random. Random banget ini. Apaan aja diobrolin. Oke. Kali ini sudah nyampe episode 6 ya? Iya, ntar dulu. Apa nih? Gue suruh diem. Ya, sabar ya. Makan dimsum aneka rasa. Assalamualaikum pemirsa. Gitu. Nah, silakan Pak Desmal. Saya Desmal Andi. Saya Diki Yuniarto. Saya Iwan, seperti biasa. Siapa? Biasa kita ya? Iwan. Siapa? Iwan. Kita nggak biasa ya ini ya? Biasa. Oh, biasanya berempat ya? Iya. Malam yang satu lagi sibuk. Sibuk banget nih. Lagi apa nih? Lagi mau siap-siap. Tahu lah, akhir tahun emang Antri tiket? mungkin Iya proyeknya benar. banyak ya. Benar, akhir tahun kan Iya. musimnya liburan. Ya. Betul. Mungkin si Pak Arif ini lagi ngantri tiket di Pasar Senen kali Iya. stasiun. Kita mau ngobrol apa nih? Kayaknya gue ngeliat tuh udah pakai kupluk nih. Kupluk, gue pakai begini. Kagak ada hubungannya. Ini karena dingin aja nih, pala gue botak soalnya. Jadi kalau kena angin aja udah. Nah, gitu. tapi harusnya sih sama aja nih. Kita sesuai nih. Kita temanya apa ya? Jalan-jalan, liburan. Iya sih. Nah, karena ini akhir Minggu tahun. depan dimulai libur kan anak-anak. Pada saat ini di record, minggu depan udah liburan. Iya. For your info aja ya, sekarang ini Desember tanggal pertengahan lah ya. Iya. Ya, jadi siap-siap liburan. Apakah Bapak Diki sudah mempunyai rencana? Saya masih merencanakan bagaimana caranya untuk mencari duit buat liburan. Cuan is cuan ya? Cuan is cuan. Ya kan, jadi yang penting ada cuannya dulu, baru kita rencana liburan. Betul. Tapi kalau gue sih secara pribadi, gue kalau bulan-bulan Desember gini, gue males malah liburan mal. Oh, iya. Karena gue paling males sama yang namanya keramaian, namanya uyel-uyelan tuh paling males. Jadi mendingan ya paling kalau liburan nggak akhir tahun kalau gue liburan gue pinggirin. Itu gue juga begitu sebenarnya. Nah, gitu. Biasanya ngakalin liburan atau pergi keluar kota sama anak-anak sama keluarga. Itu di mana orang sudah balik, gue berjalan. Nah, Anak itu salah satu trik ya. Salah satu trik. Itu menghindari keramaian sih sebenarnya. Ya maklum lah, macet-macet itu kayaknya betis sudah nggak kayak dulu ya. Mencet gas itu walaupun matic juga sama aja. Pegel juga. Iya, apalagi pakai kopling loh. Gila Apalagi aja. yang manual. Jalan 2 meter berhenti, jalan 2 meter berhenti. Ampun deh gua. Bapak Iwan mungkin ada rencana Ya akhir tahun? sebenarnya sih sama aja sih. Gua juga bukan tipe orang yang misalnya pada saat liburan harus apa momennya begini. Oh iya pas liburan gitu. Justru gua senangnya pas lagi sepi. Woi. Hari-hari sepi justru enak ke objek wisata gitu. Karena Betul, gua betul. termasuk orang yang senang dengan apa menikmati apa kayak luar kota gitu kan sepi. Kalau udah keramaian buat apa gitu kan? Di Jakarta juga ramai bro. Emang lu seneng keluar kota ya kalau liburan? Ya kalau Apa di dalam kota? ya kalau gue cerita dari kecil dulu nih. Kalau di Ambon dulu kan gue Nah, itu ke pantai lah. Karena di Ambon tuh deket banget sama oh iya. pantai. Ambon, NTT, Flores tuh. Iya. Tapi kan pantai ya. Pantainya bagus. Bagus. Jernih. Nggak kayak Teluk Jakarta ya. Nggak kayak Makanya Ancol. gue mengalami shock apa ya? Wah begini tuh pantai di Jawa, bukannya menghina ya. Tapi ya karena agak beda lah situasinya. Kalau pantai di Indonesia Timur kan masih enak gitu loh. Iya, Ya, bening-bening. Bening-bening.
ikan juga di depan mata gitu lah. Kayak cewek bening ya. Ya gitu lah. Jadi emang kalau ibaratnya sekarang liburan ya udah lain. Kagak lu dulu di waktu kecil di laut ngapain aja? Ya berenang lah. Berenang doang. Anak pantai lah. Kagak nyari ikan apa Mancing ada. nyari bulu babi Cuman gitu. emang pernah juga ketemu yang buntal-buntal itu kan? Iya. Sering dapat. Ya kan experience-nya di situ kalau zaman Iya. dulu kan, kalau ke pantai. Pastinya kalau anak kalau yang di Ambon biasanya udah bisa berenang lah. Dari Ah. kecil udah bisa berenang. Karena hidupnya di pantai. Ya iyalah. Nah, berarti ini ngobrolnya udah liburan nih, ngobrol udah sekalian aja begini nih. Pak Diki kan orang mana? Surabaya ya? Ya. Ini kan bisa kasih mungkin pencerahan, Nah. kali aja ada yang mau ke Surabaya Hah? sebagai akamsinya Surabaya. Hah? Kali ada tempat menarik gitu yang mungkin Pak Diki pengalaman Berat, di situ. Berat ya. Ah. Berat. Aduh. Masalahnya gini, Surabaya itu kan kota metropolitan juga kayak Jakarta. Iya. Bukan kota Atau wisata. sekitarnya. Iya. Bukan kota wisata kayak di Bandung, Jogja, Malang. Itu kan kota lebih kecil tapi emang daerah wisata. Kalau di Surabaya itu karena gue emang orang Surabaya ya, jadi sukanya ke Surabaya. Kalau Surabaya itu nggak ada untuk hiburan, untuk maksudnya kalau dugem sih banyak ya. Iya. Maksudnya hiburan wisata untuk keluarga emang dikit sih. Paling pantai ya pantai Kenjeran doang gitu. Kan Dan di Jakarta Pantai Utara juga kan? Iya, cuman yang di sana yang oke itu kuliner. Nah itu juga kan orang keluar kota kan kadang nggak hanya menikmati suasana alam ya, Nah, kadang ada yang sama keluarganya, yuk makan di sini, makan di sana. iya. Itu juga wisata namanya kan? Iya, Wisata Wisata kuliner. kuliner. Ada Nah, kalau orang rekomendasi gitu loh. kalau di lidah orang Jawa pasti semua udah pasti kenal lah masakan Surabaya. Kalau di Surabaya itu banyak sebenarnya kulinernya. Kalau yang terkenal tuh lontong balap. Wih. Lontong balap itu kayak toge gitu, ada Itu lontong. balapan sama toge? Yoi. itu kalau itu kalau 17-an itu namanya lontong balap karung. Pokoknya apa-apa yang dekat Madura, Surabaya kan balap-balapan ya. Iya, sama kalau Surabaya itu kan namanya kota yang dekat dengan laut. Nah. Jadi banyak juga yang makanan-makanan yang menggunakan nasi laut kayak udang, Seafood lah ya? kerang. Nggak harus seafood sih. Oh, Olahannya kayak Surabaya itu nggak bisa lepas dari petis namanya. Nah, sambal petis gua tahu. Nah, petis itu kan dari udang yang diolah Iya. jadi petis warna hitam. Itu kan salah satu hasil laut juga, walaupun yang terkenal dari Sidoarjo. Itu ada banyak makanan Surabaya itu yang dari menggunakan petis seperti tahu campur. Terus kemudian ada namanya tahu tek. Nah, tahu tek itu Tahu tek ya. tahu tek kan, betul. ada tahu telur, ya tahu telur macam-macam. Nah, kalau di Surabaya itu ada namanya pusat kuliner namanya Jalan Blimbing. Itu dekat Tunjungan. Pernah dengar. Dekat Tunjungan itu isinya semua masakan Surabaya, Wah. masakan Jawa Timuran ada di sana. Kalau mau kulineran, tapi ada juga namanya Pasar Atom. Kalau Pasar Atom itu apa ya? Kayak kue-kue gitu. Macam-macam kue ada di sana. Itu tiap akhir pekan selalu ada. Enggak tiap pekan, Pak. Tiap hari? Tiap hari ada. Wah, set. Berarti setiap Iya. saat ya? Iya. Wan, lu mesti sekali-kali Wan. Nah, Ke Surabaya, Gua masih Wan. hitungan jari itu apanya? ke Surabaya. Kenapa? Ya paling 3-4 kali dan kesan pertama gua adalah panas. Oh, iya pasti. Lebih panas Semua dari pasti. Jakarta. Nggak, Benar enggak? pasti. Semua daerah Gua pesisir kira Jakarta tuh udah panas. udah Iya. pasti panas Iya, Wan. kan Daerah Surabaya pesisir udah pasti Ah. panas. lebih panas. Panas. Gitu. Lo ke Surabaya nggak usah lama-lama, ada 3 hari aja. Lo aslinya keliling ya, maksudnya keliling Surabaya. Nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai tabir surya ya. Ah. Hitam Langsung loh. hitam ya. Tanning Kerasa bedanya. Tanning gratis ya. Apa tuh? Tanning itu yang menghitamkan diri. Iya. Oh iya. Kalau yang putih pengen itu kan, pengen Kalau- sawo matang. Kalau turis ke Bali nyari hitam ya kan, itu yang mahal. Kalau mau murah Surabaya aja. Itu salah satu rekomendasi ya daerah-daerah. Rekomendasi. Ibaratnya sekali datang semua dapet. Ya. Tapi kalau mau wisata alam ya paling ke Malang lah geser. Bromo juga sebenarnya deket sih ya, nggak jauh ya. Ya, Mas, jauh Nah sih. ini yang ya. gue pengen tanya nih, Jauh, Bromo. kalau orang Jakarta pengen udara dingin, larinya ke puncak. Heeh. Kalau orang Surabaya. Surabaya larinya kemana tuh? Ke Malang? Ya Jauh ke juga. Malang. Ya nggak ada yang deket. Gak ada yang dekat ya? Karena Surabaya itu dataran rendah kan. Jadi paling ke Malang tuh ada Tretes, Oh, ada Malang namanya. sih, iya. Iya, ada Batu. Jadi emang begitulah ya, Batu Iya. gitu ya. Iya, orang Surabaya, orang-orang kaya Surabaya ya. Kalau Memang. sini kalau orang-orang kaya Jakarta kan ke puncak. Iya. Ya kan. Kalau orang-orang kaya Surabaya, ya nggak orang kaya juga sih, maksudnya punya duit gitu ke Malang. Gila lah ya. Ya harus Daerah ya. Batu lah itu banyak. Iya Batu yang paling dingin.
Kan di sana juga banyak, ada Jatim Park, ada Jatim Park Museum aja ada 3 Angkut. ya. Iya. Nah, kalau mau ke Jawa Timur sih emang pusatnya kalau mau ke Surabaya dulu habis itu keliling bisa. Ada Prigen. Nah, kalau mau jauh dikit ke Bromo, lanjut jauh lagi ke Banyuwangi. Banyuwangi udah pantai lagi ketemunya kan? Pantai, tapi ada gunungnya juga. Ada gunungnya juga ya. Ah. Banyuwangi juga menarik gitu. Lo tau nggak Malang juga punya pantai loh? Padahal daerah tinggi kan? Ada daerah tinggi ya. Malang punya pantai. Tapi bukan kota Malang ya, karena Kabupaten Malang kan luas tuh. Iya, Iya, luas. iya. Dia punya pantai Malah juga. enak selatan hitungannya kan Iya, jatuhnya, pantai iya, selatan. selatan. Lebih bagus daripada utara kalau selatan. Lebih bersih. Berarti orang Surabaya banyak pilihan lah ya. Banyak sebenarnya. Ya sebenarnya sih tinggal kemauan. Kemauan aja mau pergi kemana. Tapi intinya aksesnya dekat. Maksudnya aksesnya gampang lah ya. Ya, Tapi hektik nggak kayak misalnya akhir pekan kalau orang Jakarta kan, waduh, Sama Pak. sama juga. Sama. Di Surabaya, jadi di Malang kayak gitu. Kalau akhir pekan sama aja rame. Sama juga ya. Di ke arah Batu semua. Berarti Sama emang- kayak sini. Ya berarti kan itu tinggal pintar-pintar inilah ngatur waktu lah. Iya. Apalagi kalau ngajak anak, ngajak keluarga supaya nggak kena macet. Nah, ya nggak? itulah makanya kayak gua sama dia tadi kan bilang, sama Iya. lo juga ya kan, hindari musim-musim libur lebaran, libur apa? Libur Sekolah. apapun. Libur apapun lah. Mau Holiday season kita holiday season. after. Holiday season, lo di mana? Ya di rumah aja. Padahal next ya. Iya, Giliran Nah, sekarang kalau ke Papa Iwan nih, apa tuh? Papa Iwan gede di mana Pak? Ya seperti biasa. Kalau gua kan Gua nggak tahu nih nanggung. spesialis lu daerah Iya. mana sebenarnya. kalau gua kan nanggung nih kadang-kadang pertama kan waktu masa kecil SD di Ambon lah. Jadi Ambon banyak menarik kan? iya di Maluku tuh kan banyak tuh. Kadang-kadang gua ke apa? Ke pulau, banyak pulaunya. Jadi kebetulan bokap itu kan kehutanan ya. Jadi emang ada kesempatan traveling ke Pulau Pombo, pulau kecil-kecil lah. Itu banyak banget. Lo terakhir ke Ambon kapan? Nah terakhir itu yang sejak gua keluar dari Ambon. Masya Allah. Tiketnya bro. Udah lama. Enggak, gue keren. Gua nunggu tiket murah bro. Gue keren paling nggak dia 2-3 tahun lalu pernah ke Ambon gitu, Terakhir- napak tilas gitu kan, napak tilas. Gak ada kesempatan undangan luar kota dari vendor. Tapi gini Wan. Kagak ada yang undang sama. Mahal. Iya. Tapi itu kan masa kecil lu. Iya. Tapi kan lu sendiri kan sebenarnya boleh dibilang dari kelihatan dari marga kan orang Sumatera Utara. Heeh. Pernah dong pasti ke Pasti orang nanya lah. Jangan nanya. Ke daerah-daerah di daerah Medan teh atau Sumatera Utara yang pernah lu kunjungin. Gue yakin juga jarang pulang kampung. Nah, terakhir pernah gua denger lu Ya waktu kan- itu sama keluarga deh. Kan ibaratnya Ke gue ini Samosir. lahir Ke Samosir, di Ambon, kan? orang tua di Sumatera Utara. Ah. Pasti ada lah kesempatannya, tapi udah lama juga. Ke Samosir kalau nggak salah terakhir kan? Terakhir itu 2000, lupa gue saking lamanya. 2001. Enggak kayaknya belum lah. 2016 apa 2017? Dan Otoba itu kan? Iya. Iya. Itu. Yang cara Huawei kemarin? Enggak. Gak ikut. Oke, Gitu. kasihan ya. Tapi orang pada ngomongin ada kampung namanya Kampung Sialagan. Ah. Orang pada ingat. Karena marga Sialagan masih jarang. Nah, lah Itu ya. marga lu ya? Sekarang gini aja Wan, kan lu berarti udah pernah ke Danau Toba dan Iya. seberapa menarik sih sebenarnya? Ya kalau gua sih menariknya kan agak beda ya. Ah. Ada unsur historis karena keluarga kan. Iya otomatis. sama kayak gua tadi Surabaya kan. Akses gampang nggak? Akses gimana akses? Akses, Kali gua aja pengen siapa tahu aja gua pengen ke Itu udah lama Samosir sekali ya. atau Danau Toba Harusnya gitu. sudah semakin bagus karena waktu itu Lagu lu ke Samosir. gua dari Bisa jadi siapa tahu. Iya iya. Gua startnya waktu itu dari Sumatera Barat, Ah. jalan darat. Dari apa namanya? Daerah pegunungan di Sumatera Barat apa ya? Gua lupa namanya. Yang ada pelihara kuda. Hah? Enggak tahu gue. Sudah enggak Barat. tahu. Iya iya, lupa gua. Oh, Sumatera Barat. Ya Sumatera Barat. Bukit Tinggi. Nias. Bukit Dekat Tinggi. sama Bukit Tinggi. Bukit Tinggi, Pariaman. Bukan satu lagi. Ya pokoknya situ. Ya itulah Gue start. Nah, Simpang Raya. pada saat Restoran. itu nyaman banget. Ah. Jalan ke Sumatera Barat, licin. Gue kaget nih, Sumatera Barat bagus banget. Giliran masuk ke provinsi, masuk mulai dari ke Sumatera Utara, hancur. Bukannya mau banding-bandingin nih. Nanti kemana-mana lagi kan. Ya, agak menantang. Pada saat itu ya. Iya, pada saat itu agak menantang. Sekarang ada tol Jalan padahal darat ya. itu. Masuk lagi sampai ke ujungnya mau nyebrang ke pulau Samosir kan? Ya, naik Samosir. ferry. Oh, itu ferry ada di tengah ya berarti ya. Sekarang sih udah karena sudah masuk program Harusnya ada jembatan ya. prioritas ya. Kalau wisata udah lebih bagus lah harusnya. Kalau buat wisata keluarga, recommended nggak sih? Rekomen nggak? Katanya udah ada beberapa hotel di situ. Udah bintang 5 sudah ada 2.
terakhir gue dengar ada satu lagi. Berarti bisa dong buat keluarga masih udah masih. layak. Cuman namanya apa ya? Kalau lu mau cari murah meriah kan namanya dia udah statusnya kan udah prioritas ya. Kalau dari sisi ekonomis mungkin sudah mulai naik harga-harganya gitu. Oh berarti udah mulai mahal juga. Udah elit gitu ya Ya sekarang. sudah seperti mungkin nggak semahal di Bali, tapi ya udah beda dengan yang saya kalau lu mau cari murah meriah gitu kan. Ada yang bikin gue penasaran sebenarnya. Mungkin gue tahu Danau Toba. Lu berarti kan kalau Pulau Samosir kan berarti di tengahnya kan? Ya. Lu ke tengahnya juga kan? Ke Iya Pulau dong. Samosir itu. Pernah, Ada apa sih di situ? Serius gue? Bener, gue penasaran itu. Ya. Di Pulau Samosir itu sebenarnya ada tempat menarik. Ya pertama budaya kan. Itu budaya, otomatis ya. budaya. Kalau itu udah pastilah. Ya kuliner terbatas, ya kan? Oh terbatas. Ya kan, Oh. soalnya non halal dan halal, Iya. ya enggak. Terus ya mulai ada beberapa objek wisata kayak alam. Di tengah itu di Pulau Samosir ada. Kan konturnya Samosir itu kan tinggi ya, Ada bukit ya. ada bukit. Nah di situ dijual. Ada beberapa cottage yang bisa disewa, menjual view. Terus mungkin udah ada, mungkin konsepnya mulai dimiripin kayak di Jawa juga kan. Ada wisata yang di tinggi, ada apa gitu, wahana-wahana mungkin udah mulai ada juga. Itu on progress lah ibaratnya kan, namanya juga baru prioritas kan. Kulinernya gimana? Kulinernya ya itu yang gue bilang, kalau yang mau halal ada, Mas sekarang? non halal ada. Mungkin sekarang yang halal udah banyak kali ya? Sudah, dan karena itu sudah mulai masuk ke segmen internasional juga ada kafe-kafe. Oh itu ya. Iya, Bar-bar yang kelas internasional. Kadang juga kan ada orang yang mau ngajak gen-gen yang lebih muda, Gen Z segala macam yang demen jalan-jalan kan. ya. Intinya kan kadang ada tempat yang buat nongkrong, buat santai-santai. Sekarang kan rata-rata pada bangun itu gitu kan, semenarik mungkin lah. Jadi bisa menarik wisatawan lebih. Iya. Tapi lebih menurut gua banyak sih lah. jujur ya, bukan yang mau ini. Kalau gua bilang, kalau terakhir gua ketemu itu kultur menerima wisatawan tuh masih perlu belajar lah. Oh gitu. Kenapa? Iya. Kenapa? Mungkin Gue baru tahu nih. mungkin karakter budaya kali ya. Lo tau kalau ketemu di Bali kan orang Bali kan lain ya. Mereka emang terbentuk jadi wisata tuh kan emang Iya. emang sangat kondusif gitu kan. Ah. Rakyat yang mendukung, kondisinya oke. Maksudnya sih nggak mendukung di Alam, sana? ya kalau gue penilaian pribadi nih, mungkin warga lokal tuh harus lebih inilah. Tapi harus gini, lebih belajar lah. gini, Wan. Kalau mau terima. Ini di image gue sih. Ah. Kita kalau ke Medan banyak yang bilang, wah Medan keras bung, gitu kan. Ya gue beberapa kali ngeliat video-video di YouTube segala macam juga kadang di jalan raya itu juga keras gitu keadaannya gitu kan. Di mana sih kagak keras? Di Iya. Jakarta juga keras. Nah, maksud gue, Kak, Samosir dan Danau Toba itu kan berarti sudah ada di pinggiran kan, boleh dibilang kan nggak di pusat Sumatera Utara kan, sudah mendekati ke Sumatera Barat malah ya. Apakah sama gitu? Ya masalahnya kan yang seperti gue bilang tadi, mereka harus banyak belajar untuk mempersiapkan sebagai tempat wisata yang ramah buat wisatawan lokal dan internasional. Kalau gue kesana sih no problem lah, kan gue punya saudara-saudara juga, gampang gitu. Tapi kalau wisatawan internasional, ntar dulu, nggak semua orang yang suka dengan, misalnya dia kan akan compare kan dengan misalnya gue dapat apa di Bali, gue dapat apa di Jogja, atau gue dapat apa di NTB sana gitu. Nah itu masyarakatnya belum terlalu siap. Waktu zaman gue dulu itu misalnya lingkungannya belum terlalu bersih. Oh. Nah itu kan Tapi kayaknya sekarang harusnya udah berubah lah ya. ya harusnya udah berubah karena udah lama kan mulai sadar wisata. Itu yang belum imbang lah dengan daerah lain. Jadi banyak PR kalau menurut gua. Gitu. Ya mungkin Semoga sekarang ya. enggak lah, mungkin semoga sekarang Sekarang udah lebih baik berubah. ya. Harusnya sih kalau Ya. mau itu, karena emang sayang lah, wisata itu kan salah satu industri yang nggak kenal krisis kan. Mau ekonominya aja turun, orang tetap butuh liburan gitu. Tapi masih ada keinginan ke sana kan? Masih lah. Oh, sebagai orang daerah ya. Gua nunggu Walaupun gedenya di Ambon. tolnya nyambung. Lah pokoknya udah belum ya? Belum. Belum nyampe ya? Nanti kalau udah nyambung pasti jalan rame-rame masuk. Kalau kayak Desmal, nah Desmal cerita dulu nih. Kalau gue, Begitu seringnya dia bolak-balik ke kampung halaman. Bisa Ya, sekelibat. Dia mah kampungnya paling dekat soalnya di antara kita nih, ya, kampungnya paling ya dekat. sebenarnya sih, ya gue berarti gue kebagian cerita ya. Ya iyalah. Enak aja lo cerita. Gue tuh sebagai orang Prokerto, Asik. ya orang Aplak, orang Kepenak. Ah. Jadi udah tahu dong, ada banyak tempat yang menarik dan
kampung di sana, orang tua juga punya rumah di sana. Iya. Jadi itu setahun bisa berkali-kali gue. Kadang kalau lagi pengen relax atau lagi rehat sebentar gitu kan, 4 hari 5 hari di sana, cuma ke kampung doang, ke rumah orang tua. Dah di situ aja lah, kemana-mana itu udah cukup menarik bagi gue. Emang ada apa di Purwokerto sih? Kalau di Purwokerto sendiri itu waktu wisata cuma banyak. Masa yang nggak tahu Baturaden? Iya nggak? Dingin lah itu. Daerah tinggi kan? Gunung Slamet. Selamat ya. Itu belum ada segala macam sekarang tuh lagi dikembangin banyak. Ada namanya hutan lindung Limpak Wuwus. Itu kayak model kalau pernah ke hutan lindung Juanda Bandung. Itu sebenarnya lebih menarik di Baturaden karena beneran di lereng Gunung Slamet kan. Jadi hawanya lebih dingin dan sekarang sudah ada penginapan yang nginepnya benar-benar di dalam hutan gitu kan. Tapi kalau di Purwokerto sendiri dingin nggak? Di Purwokerto sendiri masih cukup Kotanya. dingin. Masih kalau gua anggap sih dibanding Jakarta. Dibanding Jakarta lebih dingin ya? Iyalah, lebih dingin. Cuman kalau memang mau cari udara yang fresh dan ini memang naiklah sedikit ke Baturaden. Iya. Kalau Purwokerto adalah balik lagi adalah kuliner. Siapa yang nggak kenal mendoan? Oh iya nggak? Siapa yang nggak kenal? Ya walaupun agak ke pinggir, soto Sukaraja. Oh. Gitu. Gua kesana udah pasti makan gua kalau ada soto. Tapi di sana nggak ada McD kan? McD, oh ada baru buka kalau nggak salah. Maju. Tapi tahun ini baru buka. Nggak ada McD. Ada baru buka bulan. Datang, bro. Sorry, Enggak bener. bulan Agustus kemarin baru buka. Nggak ada McD yang ada tau nggak apa? McD. Itu lain penama. Tapi ya, lava. tapi mungkin ngikutin zaman ya. Sekarang brand-brand yang ngetop di anak-anak nongkrong di sini, kopi inilah kopi. Sekarang datang semua. Kopi kekinian juga udah mulai banyak. Standar itu. Banyak. Bahkan brand yang cukup ngetop di Jakarta, di kota besar, di Bali, yang brand yang hijau itu juga ada gitu loh. Berarti pantesan dia sering bolak-balik. Iya. Lo dapat wisata alam, wisata kuliner dapat, terus apa? Wisata apa lagi? Ya, wisata keluarga. Iya, wisata keluarga lah, karena emang tempat keluarganya Teman-teman Iya. gua relax. Ya, dapat lah, pantesan. Nah, itu biasanya gua Dekat ke pula. Purwokerto, tapi kadang dari Purwokerto gua itu bukan kadang sih, malah sering. Misalnya habis lebaran gitu ya, terus malas balik ke Jakarta. Biasanya gua langsung lari ke Jogja. Karena di Jogja sebenarnya boleh dibilang kayak kampung kedua lah. Di situ juga banyak saudara. Udah gitu, dulu orang tua gue, ibu gue itu juga sekolah di Jogja dulu kan. Jadi cukup kental lah sama Jogja. Jadi itu sebagai kampung kedua juga. Jadi gue juga explore tuh Jogja. Apalagi Jogja udah tau lah, pasti banyak lah tempat-tempat menarik ya. Yang di luar yang udah mainstream kayak Malioboro, sekarang lebih banyak lagi gitu loh. Sebenarnya gue penasaran sama Pak Arif ini yang nggak datang. Gue pengen tahu Semarang. Ntar dulu. Lo kalau kalian main ke Purwokerto itu, lo kan biasa naik mobil. Iya. Kalau yang nggak biasa naik mobil gimana? Bisa kan, kereta banyak. Kereta apa aja? Loh, apapun kereta ke Jogja pasti lewat Purwokerto. Oh gitu ya. Ya nggak? Jadi jalur kalau dari Jakarta, Ke Jogja, Ya, benar, Surabaya, tapi jalur selatan ya. Bener. Pasti berhenti di Purwokerto. Karena Purwokerto itu adalah salah satu dawab besar. Selain Cirebon, Jakarta, Surabaya, enak Jogja. ya, strategis. Daup 3 tuh kayak Daup 3. Itu pasti berhenti. Daup satu Tapi Gambir. kalau mau yang langsung ke Purwokerto ada yang kereta ke Cilacap. Tapi kereta ke Cilacap itu kalau nggak salah namanya Purwojaya. Itu kereta memang arahnya ke Cilacap. Tapi boleh dipastiin setelah nyampe Purwokerto, 90% orang turun di Purwokerto. Sisanya 10% yang ke Cilacap. Kosong. Ya. Nah, itu salah satu kereta yang kalau bis juga. Nah, masalahnya kalau bis ini agak minus sih kalau menurut gue. Kan ada efisiensi. Kalau bis Gue taunya efisiensi. efisiensi itu nggak lewat dari Jakarta ke Purwokerto. Iya enggak. Kebanggaan Purwokerto adalah Sinjai. Sinjai. Sinarjaya. Oh. Bukan Dedi Jaya ya? Dedi Jaya juga dulu pernah. Dedi Jaya juga ada. Masalahnya tidak sebagus dari Jakarta ke Jogja. Nah, Jogja kan ada yang double decker, sleeper ada lah, kalau Purwokerto ada. Double decker yang belum ada. Mungkin karena ini ya, konturnya dari kalau kan Purwokerto itu kan
dari Tegal atau dari Pejagan itu harus keluar tol. Kemudian adalah lewat jalur yang berliku-liku naik turun. Iya. Mungkin kontur double decker nggak cocok di situ sampai ke Purwokerto Iya, karena iya. lewatin pegunungan lewat segala macam. Sementara kalau lu dari Jakarta ke Jogja kan tol terus tuh, Iya. atau flat, atau waktu masih belum ada tol lewat Pantura juga flat kan supaya jalannya. Itu cocok. Nah ini belum. Tapi gue berharap sih tol yang dari Tegal ke Cilacap jadi, itu kayaknya mungkin baru. Tapi kalau kereta berarti lewat apa jalurnya? Dari Cirebon dia ke kanan, dia arah ke Kerupuk. Tembus gunung atau apa jalurnya? Enggak, kereta pasti melingkar-melingkar lah, dia cari darat yang ini Jalur lah. ini ya, peninggalan Iya, Belanda lah ya. Iya. Nah itu kalau itu kereta ekonomi harga 300 ribuan, ya kan. Kalau lu mau naik kereta yang TSO, ya PSO itu kereta subsidi ya. Ya. Nah itu ada namanya kereta Serayu. Serayu itu dari Pasar Senen ke Purwokerto. Itu lewatnya selatan kalau nggak salah. Iya, ya? itu Lewat lewat Bandung. Bandung. Lewat Bandung. Oh, itu. Berapa Itu tuh? Lebih murah lagi? murah-murah. Murah ekonomi. lagi, nggak sampai cepet. Kalau murah mau banget ya? murah meriah, Cuma tegak, mangku tegak. Iya. ya murah meriah. Tapi pemandangannya enak, bagus. Sepanjang Bandung sampai Purwokerto itu. Tapi lebih lama pemandangan juga? Bagus, lebih lama. Atau Tapi lebih enak. ada dua, kalau lu mau naik enakan, kalau mau lewat Bandung juga, ya tapi 2 kali jalan jadinya. Ke Bandung dulu lah, dari Bandung naik ada Argo Wilis. Itu kalau yang kelas Ya, eksekutif. itu kelas yang eksekutif yang Yoi. bagus. Kan kali aja Bapak Iwan ini maunya nyaman. Oh iya ada. Mau Berarti yang orang- ekonomi ada juga. Berarti Namanya ada juga orang Bandung yang emang niat ke Ada. Purwokerto ya? Karena Ada. Bandung Jogja ada, Bandung Jogja, Bandung Surabaya ada. Ada. Lewat Iya. Purwokerto juga pasti. banyak kan ke Solo sih, tapi lewat Jogja. Oh gitu. Gitu. Kalau daya itu ke Solo, tapi lewat Jogja. Jadi jalur kereta itu kan sebenarnya ada 2, selatan dan utara. Kalau yang utara itu yang Semarang terus ke Surabaya, Argo Bromo lah. Nah, tadi pertanyaan gua sama tuh. Kalau orang Jogja sama orang Semarang, Mau kemana? mereka ke Semini juga gak? Kalau mau cari adem, kalau nggak salah Semarang juga ada yang tinggi kan? Ada Kayak- teman gue di Semarang, apa dia yang ngejar ke Purwokerto juga? dia liburan biasanya nyari ke daerah-daerah. Kalau Semarang ada yang deket namanya Dieng, Oh. gunung. Tar, kita tanya orang-orang Semarangnya ya. Jadi gimana deh? Ini orang Semarangnya nggak ada. Ntar dia jawab sendiri. Jadi Tapi- gimana deh kalau tapi- ada Semarang deh? Tapi gue berapa kali juga sih ke Semarang. Emang banyak tempat menarik sih. Apalagi kota-kota tuanya itu kan di kota tua tuh mantep sih sebenarnya. Gue juga jujur aja dapat masukan itu dari bapak yang tidak datang ini. Oh. Pernah. Jadi kayak kota tua buat nongkrong, buat ini tuh bagus banget. Kemudian kalau di Semarang itu kan banyak bangunan-bangunan juga yang bersejarah kayak Lawang Sewu atau kuil apa namanya tuh yang Ya, Sampokong. Sampokong. Berarti dia kuat di wisata Itu budaya ya? menarik, Kuat ya? Atau bahkan kalau mau ke stasiun Tawangnya tidak, itu stasiun masih model lama kan, walaupun banjir Iya. mulu. Semarang tuh kayak Surabaya. Iya. Jadi untuk wisata yang alam nggak ada, tapi wisata sejarah ada. Sejarahnya banyak. Surabaya juga ada wisata sejarah. Iya, Ya kan? Termasuk kayak Tugu Pahlawan ketika pada saat penyerangan Belanda itu dulu. Iya, iya. 10 November itu ada monumennya segala macam. Karena Semarang dan Surabaya kalau nggak salah kental sejarah kan, arus pertama masuk Iya. siapa namanya lupa gue, Apalagi itu yang dari Cina. kerajaan Cina itu. Sampokong. Bukan. Siapa? Ayo, saudara, gue lupa tuh. Kongkok yang ini kan pelaut kan? Iya. orang Laksana mana Cina. siapa yo? Konghok apa? Lupa gua. Nah, komen lah di bawah lah. Iya, iya, Komen iya. lah, kita lupa ini. Oh iya benar. Ini udah lu di mana sih wartawan saya ngerti. Komen di bawah ya, kasih tahu itu namanya siapa gitu. Laksamana Cheng Ho Oh, ya. Cheng Ho. Ah, Gua Cheng apa? Ho. Gua kan Cheng apa Ho. ngomong kopi ho. iya iya itu di Jawa Itu kan apa? kalau kan Semarang mendarat Semarang juga. ya? Oh iya ya, Iya. salah satu Iya. tempat ininya ya. Kan ada masjidnya. Iya. Bersejarah. Dan kota-kota pesisir itu memang kental sama histori sejarah. Kalau daerah Purwokerto, Dieng, Wonosobo, itu karena kontur alam. Jadi yang terkenal adalah wisata alam. Oh, berarti siapa yang pingin wisata alam lari Ya harus ke Purwokerto. daerah-daerah tengah-tengah. Ya, memang. wisata sejarah budaya lari ke Semarang gitu ya. Kok selain Surabaya. hari liburan lo ke sono anu enggak? Maksudnya Ya, gua mah kesana kalau lagi mau aja, kalau lagi mau kesana gua kesana. oh gitu. Nggak mesti liburan. Kalau dihitung-hitung kayak tahun 2024 ini aja gua mungkin udah 6 kali gua kesana. Iya. Satu yang pasti kalau Idul Fitri pasti datang lah. Karena apa, orang tua gue kesana, masa gue di Jakarta juga kan. Jadi Enggak masalahnya lo kan Lebaran punya anak yang masih sekolah. Jadi ya kan makanya kalau menyesuaikan lagi liburan. Lebaran kan pasti libur kan. Kalau Enggak, maksudnya di luar peak season itu. kalau di luar peak season biasanya
ada momen-momen kayak misalnya, gue ngambil momen kayak misalnya, contoh, anak habis ujian kan, sebenarnya udah kelar kan, ya nggak? Izin sama gurunya boleh, kita jalan. Oh iya. Gitu loh. Iya. Karena udah nggak di absen lagi sebenarnya. Kalau setelah ujian kan nggak ada absen sebenarnya. Tapi kalau setelah ini lagi ya kita jangan lagi. Atau ada saudara undangan bisa Ya, Itu juga bisa kan. juga. Tapi nggak, Iya. itu kan bukan menyiasati anak lo yang lagi sekolah Iya, kan, tetap aja harus izin. Nah kalau gue nih anak gue kalau punya yang anaknya masih SD ya, itu di bawah kelas 6 itu biasanya kalau kelas 6-nya lagi ujian itu 1, 2, 3, 4, 5-nya libur. Nah itu pada saat itu misalnya liburnya seminggu lumayan juga tuh. Nah pada saat itulah gue ngajak anak gue buat jalan. Nah, itu salah satu trik ya. Jadi nggak harus pas liburan. Kalau pas liburan emang rame, nggak bisa nggak mau yang ribet-ribet, nggak mau yang desel-deselan, ya udah mendingan ngambil kesempatan libur anak SD, libur ujian gitu kayak dia Ya, juga nih gitu. liburan Iya, apa? setelah Semesteran lah ya. Setelah semesteran, biasanya kan Oh, kelas liburan kuliah. meeting dong ya. Orang dulu Nah, kelas kayak meeting. minggu ini nih Ya anak-anak kan sebenarnya udah nggak belajar. udah nggak belajar. Iya, iya. Tinggal nunggu terima rapor. Kita Kalau apa izin. kita aja, Izin. gitu loh. Jadi bergantung anak lah ya. Iya. Ada faktor anak lah. Iya. Ya kalau sekarang bergantung anak, jangan sampai ganggu studinya anak dong. Iya, iya. Iya. Nanti alfanya banyak, orang tua juga dipanggil. Kecuali yang tadi lu bilang Apa? staycation yang cukup 3 hari 2 malam. Oh, Nah, iya. itu trik. Nah, Ya. itu sekarang Tips. itu kan tadi vacation. Iya. Sekarang staycation nih. Hmm. Kita beralih ke staycation. Kemana aja kalau staycation? Ya enggak. Kalau staycation mah gua enggak jauh-jauh Bogor Nggak, aja. paling deket. Pernah di mana? Sentul. Betul. Yoi. Sentul kan banyak hotel. Gitu. Kita cari hotel yang fasilitas lengkap, Iya. ya kan? Hmm. Itu hotel di Sentul udah Itu berapa paling kali? dekat ya? Hah? Paling dekat ya? Iya. Oke. Masa Gua di ada mana? Gua pernah. Masa paling dekat di Ciledug? Mana ada? Tahu? Di mana? Mercury Mampang Oh. masih di Jakarta, gua stay di situ. Kalau itu kagak ada ini, kagak Nggak ada ada suasana, suasana, Atau suasana. enggak? Tapi Asal dekat di juga, Jakarta. Bu. Dekat juga Enggak. Lu hotel. jangan gitu, di dekat rumah gue juga banyak hotel mal. Karena Kalau kita nginep di situ, kadang- ya itu rumah gue. kadang kita ngelihat dari atas lalu lintasnya jalan suatu Ciacu dari atas. Atau gua pernah juga di Pullman-nya yang HI. Karena itu waktu itu momen lagi perayaan apa gitu, gua lupa ada berapa 3 tahun lalu pokoknya. Itu kita ngeliat ke Bundaran HI itu nikmat bener emang sih. Ya benar juga sih. Bener serius. Kalau gua- Kalau yang seberangnya kan mahal banget. Iya, Yang gua- cuman gua tetap aja, ya mesti di Jakarta. Ya kan makanya itu Berasa. itu yang paling dekat. Kan jangan-jangan ada yang ketinggalan, pulang dulu ya. Tapi emang mungkin pengertian staycation gitu. Iya, emang Kita staycation. tetap Nyantai. di Iya. daerah yang tetap. tapi Makanya. kita merasa ada vacationnya gitu. Iya, loh. makanya kalau gue tuh cari bisa di Sentul ya atau di Bogor, cari yang fasilitas lengkap, terutama buat anak-anak sehingga betah, entah kolam renang ke arena bermain. Bahkan gue pernah waktu itu ke Bogor, dia punya mini zoo juga gitu. Nah, Nah, itu iya. perlu. Kalau gue jadi kalau bosan berenang atau apa, dia ada kayak kanonya, apa namanya, main perahu, Nah, itu ada mini zoo, itu ada staycation nyebrang binatang-binatangnya. Jakarta, sedikit melipir Jakarta lah. Maksud gua tadi yang staycation paling dekat itu gua di situ. Tapi kalau ke Sentul ya berapa kali. Iya, iya. Kan ada berapa ini juga kan resort itu. Banyak, Ah, banyak. Itu emang enak sih. Atau yang udah di deket Gunung Gede juga ada. Dan itu kalau misalnya lo nyari hotelnya pas nggak liburan, lebih murah. Emang murah. Jadi staycation tuh ada beberapa hal yang menarik ya. Iya, Buat cepet, praktis ya kan. bisa. Dan secara biaya juga lumayan terjangkau kan. Ngilangin stres juga. Iya, iya, pastinya semua vacation ngelarin stres lah. Harusnya stres, jangan sampai pulang duit habis stres lagi. Iya, iya benar. Ya, tetap itu kan udah dihitung-hitung lah. Atau kan dapat voucher gitu kan, jadi- cara kan? Makanya kita impas cari ya. promo, Mal. Kita cari promo, Mal. Iya, iya, impas. Oh iya, gua ada tips juga biasanya. Hmm. Kadang tuh kalau gua nginep cari di hotel tuh, gua suka buka YouTube nih. Hah? Ada beberapa YouTube yang vlogger-vlogger yang nerangin tentang hotel tuh banyak lah di Iya, iya, YouTube. iya. Udah banyak Itu kadang mereka kerjasama loh sama Iya, jasa-jasa iya, digital apa namanya. Iya. Nah nanti tuh ada kode-kode promo di situ. Iya, Itu iya. kadang diskon 40%. Oh, gitu ya? Iya. Gue suka ngakalin itu. Nggak pernah gua ngelakuin Ada. itu. Ntar gue kasih tahu ya. Gue pernah di Sentul tuh hotel harga 1 juta bisa cuma 5,5. Iya serius. Oh, lumayan ya. Apalagi Lumayan. buat pengguna pertama. Oh. Wow, udah gede diskonnya. Jadi kadang-kadang nggak muncul di platformnya,
Tapi lu nonton, dapat kode lu dari nonton, situ. lu Iya. nonton videonya, Iya. YouTube-nya, nanti dijelasin tuh, dikasih kode voucher sebenarnya. Tapi kalau lo rajin buka aplikasi yang aplikasi apa penyedia jasa itu kayak nggak usah sebutin ya, Nggak usah sebutin. ya, kayak T juga. P juga. Tahu lah. Tahu lah. Ada P juga. Platform digital. apa Iya, platform iya. digital. Perjalanan Betul. dan tiket. Kalau lo sering buka itu ya kan, lo kadang-kadang ada aja nemu. Dan biasanya gue nemunya jam berapa yo? Jam 12 malam. Oh gitu ya. Sama Lu- dong kayak cari tiket. Gue juga Bisa. dapat tiket kalau lagi cari murah, tiket pesawat Bisa. malam. Iya. Bisa. bener. Padahal gue gitu kadang-kadang nggak punya rencana staycation untuk sebulan ini ya. Tiba-tiba ada promo itu. Nah, Jadi ada kepikiran, murah nih diskon 40% kan. Jadi nggak Gue berencana tuh ya. lumayan nih. Oh, ya udah pesen aja. kadang masih Jadi ada ditambah, rencana. kadang masih ditambah kalau kita punya kartu A, kartu B, kartu C, ada diskon tambahan kartu dari Kalau kartu kredit enggak, bukan kartu kredit. Apa? Kan ada beberapa pakai debit juga, asal kartunya oh, tapi pembayaran kebanyakan kartu pakai kredit sih. misalkan. Oh iya. kan kartu debit apa nih? Iya. Kadang suka ada tapi Ya, Tapi ada. umumnya lebih banyak kartu kredit. Kartu Jadi ya, kredit. kartu kredit emang banyak. Lebih Tambahan keras tambahan diskonnya. diskon dari bank bukan Iya. dari aplikasinya ya. Tapi kalau dari aplikasinya udah 40%. Yang biasa lu pakai juga banyak, Wan. Iya. Apa Yang merah itu. Tapi Bang B ya, Bang B yang keras kayaknya. Hah? Banyak promo, Bang B. Bang B apaan? Ya kartu kredit dari Bang B, tahu kan? Semua Bang B. Bang A, Bang C, Bang C. Bisa aja lo. Nah, sekarang kalau akhir tahun ini Waduh, belum ada rencana nih. nggak ada rencana. Iya, balik lagi. Karena emang kalau gua kan keluarga besar ya. Kadang saking banyak kemauan, banyak kepala, jadi belum cari titik temu. Bisa jadi ujung-ujungnya liburan sendiri-sendiri juga gitu loh. Gitu. Sendiri maksudnya gimana? Kan gua udah keluarga besar kan. Ah, Saudara-saudara Oh. juga sudah gede gitu loh. Oh. Jadi misalnya dari kadang-kadang adik kakak gitu. iya, gua kan paling bungsu. Beda kalau lu berdua kan paling tua kan. Boleh lah. Sombong. Sombong. Bukan apa-apa, maksud gua ikut lah. Sombong yang paling muda. Gua ikut lah gitu. Artinya suara gua apalah gitu kan. Kalau yang dari atas komando ya sudah terpaksa. Ya udahlah, nggak bisa ini. Tapi- Paling cuma bisa gosok-gosok gitu lah. Kebanyakan lo pergi sendiri tadi. Ya karena gua kan staycation-nya beda, Bro. Kalau staycation gua ke rumah nyokap. Ah. Karena nyokap sendiri kan. itu mah hotel nyokap selamanya. Nyokap Pura-pura ya. pindah. Ya artinya Hotel gua kan nyokap tinggal pindah. sendiri kan kalau di tengah kota kan. Kalau akhir pekan staycation-nya ya sudah ke nyokap. Gimana sih nyokap lo? Pondok Kelapa. Dari Jakarta Barat ke Jakarta Timur. Itu mah Staycation juga lah. itu mah nggak keluar duit. Nah, itu tips yang baru tuh satu dari gua. Itu mah kewajiban gue juga gitu ke rumah orang tua gue tiap Sabtu Minggu. Tapi ini nginep, Bro. Ya sama kok nginep 2 hari 3 malam yang lu bilang. Satu jalan minggu pulang. Nah, masalahnya kan orang nyokap ada di sini. Ah. Tapi kalau mertua nggak ada. Jadi ya terpaksa banyakan nyokap juga kan. Ah. Gitu. Kalau di luar kan susah kan. Tapi memang Kalau di akhir tahun ini hal yang menarik sih, contoh karena apa? Tahun baru, kemudian nggak lama, paling cuma 2 bulan ya, terus mulai puasa. Iya, orang mikir Iya juga. kan? 1 Jadi Maret agak- puasa. Agak Iya. beda ini kan Terus situasinya. udah mulai tuh, kalau dikeluarin sekarang gede-gedean, ntar puasa. Kalau orang yang finansial tidak begitu kuat kan pasti mikir. Habis gas ya. Mau dibagi di mana nih? Mau yang mana nih utamain? Kayaknya sih begitu kan. Jadi ada terpecah lah ya orang ininya. Kalau lo kan pasti enak lewat THR. nggak mesti THR. THR dipercepat jadinya ya. Hah? Lebih cepat kan? Yoi. Dari tadi ngomong THR. Ya kan lo bilang duitnya kan. Tapi bener juga kalau perusahaan-perusahaan besar sih sekarang nih dapat bonus akhir tahun kan. Ya. Mungkin bisa juga kata lo bilang, wah gue pegang duit tapi ntar bentar lagi lebaran. Iya, nanggung. Udah nanggung ya kan. 2 bulan lagi lebaran, udah nggak usah dah. Iya, Kita tahan dulu. simpan dulu. Sekalian aja buat lebaran. Jadi jor-joran di lebaran kan? Bisa. Oh, jangan jor-joran dong. Jor-joran bisa. Tapi pemerintah emang nge-push loh. Apa? Nge-push. Kan udah mulai tiket murah akhir tahun kan. Wisata Iya, ya. wisata. Karena emang Tapi kan belum tentu selama. biar bergerak ekonomi. Belum tentu selama. Liburan lah, Bro. Tiket murah di mana? Sama Pesawat, aja. pesawat ya pesawat. Pesawat. Sama aja. Masa sih? Lo Bukannya mau cek sekarang ke Surabaya berapa? 900, 1 juta sama aja. belum mulai kali. Kan ada kan katanya hanya selama Natura. Natal dan tahun baru Nataru. mungkin mulai. Ya, Nataru. Natul. Nataru. Nataru. Nah, sabar, Bro. Lu tunggu aja. Ya mungkin nanti. Tunggu aja, Kita lihat, sabar. kita lihat. Tetap aja gue nggak ada rencana keluar.
Kalau gua mah kapan aja bisa ke Purwokerto ya gua jalan. Dia enak bro, deket. Iya. Kalau Tapi kan gue masih nyari-nyari. nggak ada rencana Soalnya kemana-mana. bawa mobil aja ya 5 jam sampai lah. Ada gue tuh yang sering tuh kan sama anak tertua, juga anak tertua kan pasti, Mas, tahun baru kemana? Biasa ke rumah ibu. Iya, itu udah ritual. Tapi kalau wajib. tahun baru memang kalau dari tahun ke tahun yang gue cerita tadi sebenarnya, gue biasanya nggak kemana-mana, cukup di rumah. Mau di sekitar rumah gue mau nyalain kembang api, sekarang gue tidur. Iya. Tapi setelah tahun baru, entah tanggal 4, 5, tanya anak-anak, masih liburnya kapan, sampai kapan? Yuk jalan. Iya. Jadi trik berikutnya adalah setelah tahun barunya. Ya. Jangan pas tahun barunya. Kalau misalnya pas kebetulan masih pada libur, biasanya kan masih ada sisa libur tuh. Nah, jalan deh gitu. Itu lebih. Kecuali emang dia mau suasana kan, suasana rame. Iya. Nggak semua orang mau yang sepi. Lagian apa sih yang dicari tahun baru ya? Ya, Sama suasana. rasanya. Kembang api, keramaian, itu kan hanya terjadi sekali setahun. Ya, Terus lu gini aja. motor-motoran pawai gitu loh. Bah, elah, emang masih ada kayak gitu. Ya kalau kita bapak-bapak emang udah lewat bro. Masih banyak golongan Gen Z dan Gue kayak dia milenial. nih tahun baru tidur ya, cedar. Oh, udah ganti tahun ya udah tidur lagi. Cuma beneran, gua tuh tahun baru nih, terus jam 12 nih, tiba-tiba depan rumah rame nih. Cedar, atau ada orang yang ngobrol kedengeran dari dalam rumah. Wah, kembang apinya bagus. Gua nggak keluar, Wan. Gua bahkan cuma ngeliat keadaan depan rumah gua kemana. Gua buka handphone, gua lihat CCTV depan, ada apaan sih di depan. Udah selesai, gua tidur lagi. Susah satpam memang. Ya bukan, orang mah di zaman dulu nonton TV ya. Enggak. Acara tahun baru ini nonton Ya kalau TV. dulu ya ada film-film eksklusif gitu kan dulu kan. Iya, Kalau iya. tahun baru. Sekarang nggak menarik lah. Apa? Sekarang layanan hiburan berbayar udah banyak sih. Iya, kalau Jadi dulu- kurang menarik. Kalau dulu tuh di TV ya, sekarang tahun baru di wilayah timur, di Papua. Weh. 1 jam berikutnya di wilayah Indonesia Tengah, di Maluku. Iya, ada Pas 3 habis itu pembagian. jam 12 di Jakarta, wakil Indonesia bagian barat. Sekarang kagak ada. Masih TPRI ya dulu. RCTI juga masih, Pak. Sampai sekarang masih ada. Masih ada Kompas sih. TV kalau pergantian tahun kan selalu. Oh iya. Cuma kitanya aja udah nggak merhatiin. Indonesia Timur. Iya. Kalau Mendingan dulu- tidur. Jam 9 udah ngantuk. Pernah tuh gue kalau misalnya pas tahun baru pasti ada ya biasalah bakar-bakar gitu kan. Bakar apaan? Rumah. Jangan bakar rumah. Bakar jagung lah ya. Hah? Wajib. Ya biasa begitu kan? Iya. Ya, itu masih giat tuh jam 8, jam 9 masih giat. Oh, Apa bakar ayam gitu, Ah. ikan gitu, rame-rame ya kan. Jam 10 udah masuk satu. Ya Nggak kan? kuat ya, nggak Setengah kuat. 11 masuk lagi satu. Jam 11 habis. Jam 12 udah selesai. berarti nggak ikutan pergantian tahun ya? Nggak ada, karena rencananya gitu. Iya. Ya kan pas pergantian tahun kita makan-makan ya kan di mana teras atau di mana sambil kena kembang api. Yang ada pas lihat kembang api meledup kita tidur. Itu malah pernah gua temuin, bukan di tempat gue ya, teman gue. Bakar-bakarnya itu bukan di malam 31/1. Pernah di malam karena liburnya mulai mungkin Sabtu tanggal 29. Enggak tahu tahun berapa ya, pokoknya Sabtu lah. Malah di 29 itu bakar-bakaran. Masih jauh dari tanggal 31. Mungkin Apa-apa tempatnya sih? begitu. Ya kalau karena kita- mungkin ngelihat wah ramenya bisa hari itu gitu kan. Oh, cari sepinya. Ya, intinya memang cuma pengen makan-makan dan bakar-bakar aja itu. Nah, kalau mau bakar-bakaran jangan nunggu tahun baru emang. Nunggu Liga Champions aja. Nggak ada tahun baru Liga Champions. Adanya ntar di bulan Maret. Maksud juga jangan nunggu tahun baru. Nunggu Liga Champions aja jam 1 malam ya kan. Sambil bakar-bakar nonton rame-rame gitu. Kalau mau nobar ya. Mau nobar. Nunggu tahun baru mah kelamaan. Iya. Oke, ini tadi ngobrol-ngobrol tentang jalan-jalan yang nggak jelas, liburan yang Ntar pengalaman dulu. masing-masing. Cuma jelas sih. nggak Ya, jelas. kalau misalnya lu ya gak usah sebutin nominal sih. Kalau menurut lo kalau liburan sama keluarga lo ngabisin berapa sih? Ya kalau nominal sih sebisa mungkin dihemat banget lah. Segala macam itu kan pengeluaran kita hemat. Kadang gue mikirnya begini, kalau dulu nih. Lo ada budget khusus nggak? Tiap tahun lo Kalau dulu, anggarin gitu. kalau sebelum ini sebelum COVID, gue memang anggarin. Jadi setahun tuh paling nggak gue 2 kali road trip sama keluarga, road trip. Jadi bawa mobil kemana? Iya. Kalau ini road trip tuh wajib. Karena apa? Satu, refreshing juga anak-anak, refreshing keluarga lah boleh dibilang. Pakai bawa kendaraan, kenapa road trip lebih nyaman, gampang mampir kemana-mana. Oh iya.
mampir kemana-mana ya. Ya, gitu. jadi lebih enak itu dulu. Tapi sekarang karena anak sudah mulai ada satu yang sudah mulai kuliah, jadi tidak sejalan gitu kan, tidak sefrekuensi. Kita mau jalan yang satu di sana masih kuliah nggak enak, nggak bisa. Jadi berubah lah ya. Jadi sekarang Sejalan agak menurut berubah. Paling sekarang nunggu dia pulang. Nih kayak momen-momen ini sebenarnya pulang, cuma kan rame, nggak bisa. Iya. Paling nanti habis tahun baru gitu. Dan makin gede anak, makin punya agenda sendiri. Oh juga, iya, gitu. biayanya makin gede kita butuh. Iya. Tapi anak lo yang kuliah di Jogja udah balik ya? Udah balik, makanya kan balik lagi ke Jogja kan paling nggak Februari kan. Iya. Januari itu masih 1 bulan kan. Nah, Udah bisa itu. Iya, tiket sekarang ini kayak kayak lebaran jadinya. Jadi anak gua pulang dari kan anak gua kuliah juga kan di Jogja, kayak anak lu satu kampus, beda semester, Beda jurusan. beda jurusan. Tapi satu kota ya. Anak Iwan gimana? Nanti bro, gue kabarin. Lo nanya hal sensitif lagi sama Iwan, dia udah diem. Nggak sensitif bro, biasa aja. Lanjut. Kalau dari Jogja ke Jakarta sekarang gampang tiketnya. Iya. Yang susah dari Jakarta ke Jogja. Itu sama kayak lebaran. Nah itu salah satu trik juga untuk ngakalin gitu loh. Ya, jadi orang Jogja kalau mau liburan ke Jakarta. Nah, Ya, tapi ya orang Jakarta pada ke Jogja. masalahnya orang Jakarta bukan berarti penduduk asli Jakarta, orang Jogja juga sebenarnya. Atau orang daerah, karena lama aja tinggal di Jakarta. Kayak gini, kalau pas akhir semester kayak gini ya, gue kalau jemput anak gue nih ke stasiun ya, itu yang banyak emang mahasiswa, bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Enggak. Anak-anak muda bawa tas, centengan, wah ini mahasiswa. Yang tahu sendiri kan Jogja kan emang gudangnya perguruan tinggi, nah kayak gitu kan, jadi Pada pulang. mulai. Nah kalau staycation sendiri sih, gue kalau gue nggak ada budget khusus kalau gue mau. Di mana ada duit kita jalan. Ya, Kalau gua- gantung budget lah ya. Iya, mau budget berapa aja, gue pernah loh Hmm. nyoba budget 1 juta nih, ada duit 1 juta, bisa staycation nggak? Bisa gue. Bisa. Kita tinggal Gitu. milih tempatnya. Bila tinggal milih tempatnya, ya itu tadi, kalau gue rajin buka aplikasi itu kan, wah tempatnya bagus, murah. Karena aku di Bogor, staycation lengkap itu cuma 250.000. Gue pesan 2 kamar, 2 malam, cukup kan? Itu di liburan akhir tahun atau pas Enggak, liburan? kayak tadi, cuma yang Sabtu akhir Minggu. pekan aja. Cuma Sabtu Minggu, Iya. jadi ketika ada promo, ada duit, nggak begitu baik, nggak begitu mahal, ya kan? Jalan. Asalkan affordable, oke jalan ya. Oke, jalan. Kan masing-masing kalau dia kan ada budgetnya sendiri. Tapi tetap budget itu gini. Kita rancang nih begini nih. Oke, budget sekian. Nanti yang penentuan penentuan lokasi di sana mau kemana, itu biasanya gue share anak-anak yang milih atau keluarga yang milih. Ini kita mau kemana aja nih. Tapi jangan keluar dari budget ya gitu. Iya. Lo lebih demokratis seperti ya. Iya. Bisa. Jadi kita kadang gini loh, kita mau ke tempat yang asli tapi anak-anak nggak suka. Jangan sampai begituan. Iya. Gitu loh. Oh iya betul. Jadi kita buka mau kemana? Rundingin aja ya, kasih waktu seminggu rundingin ya. Yang penting jangan mahal-mahal ya, budgetnya sekian gitu. Gue biasanya manfaatin itu juga Google Docs itu kan, sharing kan. Google platform itu kan. Jadi share ke Gmailnya anak gue, isi sendiri ya, ntar mau kemana ntar tinggal. Di WhatsApp juga ada polling. Iya bisa. Cuma Dan itu gimana kalau gitu loh. Kalau di grup besar gue udah mulai pakai tuh polling. Kadang-kadang kalau ada yang mau ditanya kan, ya sudah, tinggal mana yang itunya paling banyak ya sudah, nggak perlu berdebat gitu loh. Tapi dengan begitu gue ngajarin anak gue research jadinya kan. Iya. Jadi dia, kesini aja, harganya cuma segini. Ini kalau mau yang ke nambah lagi kesini nambah segini. Ini kesini. Oh iya berarti dia tahu, paham. Ya udah oke, masuk. Gitu. Kayak ke Bandung juga nih, kalau misalnya gue pergi ke Bandung mau ke staycation, kan orang kebayang tuh ke Bandung juga ya bisa mahal bisa murah. Iya, tergantung kitanya. Kalau gue anak gue tanyain mau enak di perjalanan atau enak di sononya. Anak gue milihnya enaknya di sono. Ya udah kita nyari kereta yang murah. Dari Pasar Senen tuh ke Bandung ada namanya Cikuray itu kan. Gue tahu tuh Cikuray. Iya kan? Cikuray cuma 60.000. Gak apa-apa lah, pegel-pegel dikit cuma 3 jam. Tiap stasiun berhenti. Sampai berhenti di Kerawang tuh lama banget berhenti. Iya, Cikampek aja berhenti. Nyampe Bandung, udah habis itu kita langsung ke hotel, bisa staycation sama di hotel yang agak affordable lah. Tak apa-apa, lebih nyaman gitu loh. Agak mahal dikit nggak apa-apa karena kita kan mencet budget di transportasi ya kan. Tapi nggak dipesan dulu dari awal hotelnya. Ya, Nyari aja. Oh, udah di awal. Kan udah dipilih dulu mau eksklusif di tempat
atau langsung di jalan. Kan bisa- Kalau sempat kita pilih hotel yang mana dari sana. Kalau ke Bandung kan bisa pakai bus tuh. Bus kan 2,5, lumayan lah. 2,5 kalau gue 6 orang ya kan. Weekend 2,5. 2,5 bus. Gitu. Kalau hari biasa. Iya hari biasa. Hari Kalau hari libur nggak 300 nggak ya? dapet. Lo soalnya 300. berangkatnya Jumat kan? Iya. Iya, Kalau hari iya. biasa, weekday. Nah, dengan adanya tiket murah di kereta, kita budget untuk Ya, transportasi kita betul. pencet supaya nanti di hotelnya lebih enak, ya kan? 60.000 sama 250.000 Ya, lumayan. berasa lah, Nah, bisa iya. dialihkan ke tempat lain. Nah, itu dia. Serempat, per Nah, tiket. Itu tips ya, lumayan tuh bagus. belum kita jalan-jalan kulineran di Bandung, ya kan? Kan jadi banyak gitu. Ya, Misalnya taruh 1 juta yang tadinya 40% buat transportasi, bisa cuma 10% gitu. Ya, Kak? Tapi memang budgeting memang penting sih kalau kayak gitu. Kalau di gua dulu budgeting sampai gua detailin. Kira-kira ongkos kalau kan gua bawa kendaraan ya. Ongkos bahan bakar seberapa nih? Udah gua kalkulasi segini. Karena kebiasaan ini gua tahu 1 banding berapa gitu kan. Oh, oke kalau ke Bandung segini udah dapet. Lo ke Bandung sering naik mobil ya? Kalau sama ya, keluarga Bang. sering. Kalau sama keluarga. Tapi emang kalau rame-rame, Kalau gua kan selalu sama keluarga. otomatis mobil lebih hemat lah. Gua kalau Iya. kalau sendiri malah ke Bandung boleh dibilang nggak pernah. Naik kereta lah ya. Nggak pernah gua ke Bandung sendirian. Ya, kalau Nggak berdua pernah gua. lah. Berdua Kalau ke mungkin Purwakarta sendiri pernah, ke Jogja sendiri pernah, ke Bandung gue kayaknya belum pernah sendirian gue. Iyalah. Ngapain juga gue sendiri di Bandung? Enggak masalahnya kalau ke Bandung itu macetnya itu loh. Nah itu dia, gua itu kadang suka ngakalin. Orang rame-rame ke Bandung lewat mana? Purbalenyi ya? Nah, Ya nggak? Gua enggak. Gua lewat tetap Cipali keluar Subang, masuknya di Subang. Jadi ngebalik teater. dari atas. Orang pada dari bawah ke atas, kalau gua dari atas ke bawah. dia teater kan? Iya, teater. Kapal perahu terus. Ya terus, jadi kita sebaliknya. Kalau gua Emang gitu. jam itu nggak macet? Alhamdulillah malah kalau di awal-awal kayak musim liburan kalau di awal orang tuh pada naik kan sebenarnya. Oh, lu Kita turun. kebalikan. Iya. Jadi Gitu loh. meskipun secara jarak Karena lebih jauh. karena memang Bandung bisa diakses dari mana aja itu aja Iya, sih iya, pokoknya. benar. Kecuali akses cuman di only one ya bisa loh. Iya. Jadi kalau mau rame-rame 5 orang, 6 orang mending naik mobil ya. Ya hemat lebih Pasti hemat. lah. Iya. Apalagi kalau perjalanan jauh kan. Tapi kayak gue tadi naik kereta Cikure cuma 60.000, biar beredam juga enak sih. Ya. Kereta enak kok Tergantung, sebenarnya. tergantung. Kereta tuh enak dinikmatin. Iya kalau waktunya nggak mepet, pasti opsinya naik mobil atau pakai kereta kan. Kalau waktunya Iwan nggak mepet, ke Medan naik kereta nggak? nanti bro kalau udah ada kereta kita cerita. Di Medan ada kereta di Medan, Ada, tapi cuma nggak sampai masalahnya Jakarta. Sumatera. Sumatera. Apa belum. nggak naik Babaranjang? Hitam dong mukanya ntar. Jadi pilihannya belum banyak Sumatera. Makanya wajar kalau gue Tapi nggak nyokap gue sering. pernah dari Lampung ke Palembang kereta. Oh iya. Udah ada. Ya ada dulu ada ke Padang. Ya mungkin cerita 10 tahun lagi lah kondisi yang ada di Jawa, Ya. mungkin Sumatera akan mengikuti juga. Iya, Gitu iya. kan. Even bahkan kayak di Sulawesi kan juga ada kereta. Ada Sulawesi dari Makassar Iya, ke ada. Goa itu Ada ada. sekarang. Yang belum ada ke Manado. Yang belum ada kereta kayak Kalimantan doang kayaknya. Hah? Ada kereta sawit. Nanti bro IKN, ditunggu aja. Ikan masih cuma Oh, iya. proyek percontohan masih belum. Jangan situ dulu. IKN masih 25 tahun lagi. Masih lama. Oke. Oke. Ini seru juga, nggak ada habisnya kalau ngobrol liburan mah. Tahu, Soalnya ngalor ngidul. apa jalan-jalan pasti masing-masing punya pengalaman. Iyalah, preferensi masing-masing. Oke, kalau ada masukan atau ada usulan mau liburan atau mau jalan-jalan kemana ya komen-komen aja lah ya. Ini udah nih. Udah loh. Udahan. Oh, Lu iya, kan iya. gue bilang tadi, kalau kelamaan kita bisa sejam lebih. Bisa juga sih Iya, sampai iya. sejam. Iya. Ada pantun lagi, Pak? Banyak. Enggak udah. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Silahkan kalau mau ada usul kita mau bahas apa, bapak-bapak ini mau ngobrolin apa. Tahun depan ya. Kecuali jangan ngobrolin Sarah. Ini yang terakhir berarti ya. Tapi ngomong yang nonton acara kita ini bapak-bapak doang apa Semoga sih tidak ada bapak-bapak doang. ada Gen Z juga jangan-jangan. Bagusnya sih ada lah biar bisa Iya, mereka Karena bisa ngerti. jok bapak-bapak sekarang udah masuk ke Gen Z. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke.